Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'abus sholihin." Hendaklah kalian mendirikan atau menghidupkan malam, karena sesungguhnya menghidupkan malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa kewibawaan seorang Muslim akan nampak apabila ia membiasakan dirinya menghidupkan malam. Maknanya adalah memperbanyak atau memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung dan mengkaji diri di waktu malam hari. Mengapa saudara-saudara sekalian, ulama-ulama sufi khususnya sangat mengutamakan ibadahnya, pengkajiannya, perenungannya diutamakan, diperbanyak di malam hari? Karena malam hari membawa berkah yang begitu utama dan situasi dan kondisi yang mendukung. Di malam hari orang tidak terpikirkan untuk memikirkan hal-hal keduniawian, karena walaupun orang memikirkan hal-hal keduniaan di malam hari, maka itu merupakan suatu musibah atau kecelakaan yang besar dalam agama. Mengapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena walaupun kita memikirkan dunia di malam hari, sama saja kita memikirkan hal yang sia-sia karena tidak dapat kita laksanakan pada malam itu juga. Tentunya pekerjaan yang bersifat dunia itu berpeluang sangat besar dilaksanakan pada siang hari. Jadi apabila ada orang yang kesibukan duniawinya lebih banyak di siang hari, namun di malam hari ia masih memikirkan keduniaan, maka itulah yang disebut musibah atau kecelakaan besar dalam agama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita tidak heran melihat orang-orang sufi begitu mati-matian, begitu semangat besar untuk melaksanakan ibadah di malam hari, karena hal yang kita terangkan di atas, yaitu keberkahan yang diterima oleh orang-orang soleh, para nabi dan rasul, kebanyakan diterima pada malam hari karena situasi dan kondisinya yang hening, sunyi, apalagi menjelang tengah malam sampai subuh. Disitulah kehenian dan kesunyian, dan disitulah saudara-saudara sekalian, para orang-orang soleh yang terjaga. Kebanyakan orang-orang yang kurang imannya, apalagi orang-orang yang tidak beriman rata-rata pada waktu itu mereka terlelap tidur. Jadi yang bangun pada waktu itu, pada tengah malam atau sampai menjelang subuh, itu kebanyakan adalah orang-orang soleh dan para malaikat-malaikat yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa apabila engkau mendengarkan ayam berkokok di malam hari, ketahuilah bahwa
ayam tersebut adalah telah melihat malaikat. Artinya pada waktu malam hari malaikat turun membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menghidupkan malam. Sehingga saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf juga mengatakan bahwa barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, maka hendaklah ia menghidupkan malam, hendaklah ia berjaga malam. Kemudian malam, saudara-saudara sekalian, bagi ulama-ulama sufi, para ulama sufi mengatakan bahwa andaikan tidak ada malam, maka tidak ada hasrat atau semangat dia hidup di dunia. Inilah saudara-saudara sekalian makna atau kajian bagaimana utamanya malam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat pertama dari Al-Quran pada malam hari, dilantik menjadi nabi dan rasul pada malam hari. Penerimaan sholat 5 waktu pada malam hari. Rata-rata semua nabi dan rasul, para wali dan orang-orang soleh menerima keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengusahakan agar kita bisa menjadi salah seorang dari bagian orang-orang yang menjadi manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghidupkan malam. Karena apabila kita ingin tahu kekuatan ibadah, kekuatan zikir seseorang, kita perhatikan saja kebiasaannya di waktu malam. Apabila dia mudah atau banyak tidurnya daripada berjaganya pada malam hari, itulah yang menampakkan bahwa ibadah atau zikirnya lemah. Namun apabila ibadahnya kuat, maka dia akan memperbanyak berjaga malam atau menghidupkan malam. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, hidayah, petunjuk untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan pendekatan, sekali lagi kita ulangi, saya ulangi, bahwa tidak ada lain apa kecuali kita mendalami ilmu tasawuf dan memperkuat ilmu fikih, ilmu syariat. Disitulah kunci kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.